Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sampai pertemuan 162 tanggal 3 Mei 2024. Kita akan membaca surat An-Nahl ayat 51. Yang punya kitabnya di jilid yang ketiga ya, Tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu, ridhoillah wa lisafahati Rasulillah ala hadin niyah kullihin salihah. Summa ila hadun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadun jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila jami'il awliya'illah min kutubal audad wa najmal wal abdal. Wabil khusus saya ambil qadran sekali kepada sallallahu sirra summa jami'il wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa masyaykhina saya Dr. Muhammad Badal Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud dinu wasiba. Fa ghairallahi tattaqun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Thumma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi tallahi Wallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi yumsikuhu ala hudin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nara wa annahum mufratun. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un
wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu syakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu yaj'ala kum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqahum minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke 51 Allah berfirman wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Dan bagaimana kamu, wahai orang-orang musyrik yang keras kepala, tak menampik penetapan adanya sekutu bagi Allah yang Maha Esa, tumbuhan semua makhluk. Setelah Allah berfirman yang zatnya Maha Mulia dan Maha Agung, Dia berfirman, janganlah kamu menyembah, wahai yang dibebankan untuk beriman dan makrifat, dua Tuhan. Jangan menyembah dua Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Lagi pula bagaimana mungkin jumlah Tuhan bisa lebih dari satu, padahal innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, yang hanya padanya kamu menyerahkan segala macam masalah. Dia adalah dia, melainkan itu aku. Fa iya ya farhabun, maka hendaklah kepadaku saja, pada Allah saja, bukan pada selain aku berupa makhluk-makhluk ciptaanku. Seharusnya kamu takut, farhabun. Khususkanlah untukku rasa takut itu, dan kembalilah padaku ketika bencana menimpa, karena tidak ada yang mampu menolak ketetapanku kecuali karunia dan pemberianku. Dan bagaimana tidak dikembalikan padanya dan minta pertolongan padanya, sedangkan walahu ma fis samawati wal ardi, padahal kepunyaan dialah dan darinya lah segala apa yang ada di langit, yakni alam, dan segala yang tampak di bumi yang merupakan penerima dan yang dipengaruhi sesuatu yang di atas. Walahuddinu wasiba, dan untuk nyalah, untuk Allah lah berbagai sebab dan perantara biasa ketaatan itu, sikap menghadap dan kembali selama-lamanya. Afa ghairallahi tattaqun, apakah kepada selain Allah yang maha melingkupi segala-galanya dengan pelingkupan syuhud dan hudurnya kamu mau bertakwa dan berhati-hati, wahai yang tidak mengetahui kuasanya dengan sebenarnya, padahal tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah yang wahai yang dibenamkan taklif dalam dirinya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah,
bahwa apa saja nikmat yang ada pada kamu yang bermanfaat bagi dirimu serta memberi kebahagiaan di hatimu, semua itu maka dari Allah lah yang Maha memperbaiki hamba-hambanya yang datang pada dirimu sebagai karunia. Sebab tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat selain Dia. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudorotan dan yang mengganggu dan menyakiti hatimu, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan untuk melepaskan diri dari penderitaan itu karena tidak ada yang mampu mendatangkan bahaya selain Dia. Summa idza kasyafad durra ankum. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudaratan itu dari kamu, setelah kamu memohon pertolongan padanya, karena tidak ada yang mampu melepaskan dirimu dari penderitaan selain Dia. Idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba sebagian, maksudnya datang sebagian dari kamu terhadap Tuhan yang telah membebaskan dari kesulitan dan menjauhkan mereka dari mara bahaya. Setelah semua kesusahan dilepaskan, tiba-tiba mereka yusyrikun mempersekutukan Allah dengan yang lain seperti berhala yang tak berguna dan tak mampu memberi manfaat dan mendatangkan bahaya pada mereka. Mereka melakukan hal itu dan mempersekutukannya liyakfuru bima atainahum. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan pada mereka dan tidak mensyukurinya karena kesombongan mereka. Biarkan juga mereka menyandarkannya pada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki rasa dengan zalim dan penuh kebohongan. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Maka bersenang-senanglah kamu wahai orang-orang yang menyekutukan Allah dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Bersenang-senanglah kamu karena kelak kamu akan mengetahui akibat dari semua perbuatanmu itu. Kamu akan mendapatkan adab dan hukuman yang abadi. Sangat mengherankan, mereka ingkar pada kami, sedangkan kami memiliki sifat kesempurnaan, memberi mereka nikmat yang agung dan melimpah. Namun, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasibam mimma razaqnahum. Namun mereka sediakan atau berikan nikmat-nikmat itu dan mereka tentukan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya atau untuk tuhan-tuhan mereka yang tidak mereka ketahui dan pahami adanya satu manfaat yang mereka dapatkan dari berhala-berhala yang mereka sembah itu. Sebab berhala itu hanyalah benda mati yang dibentuk oleh tangan mereka, satu bagian atau satu bagian sempurna dari rezeki yang telah kami berikan pada mereka dan kami hantarkan pada mereka dengan cara yang tidak mereka ketahui. Bersamaan dengan itu mereka mengangankan bahwa mereka tidak dimintai pertanggungjawaban dan balasan atas perbuatan mereka tersebut. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka akan diberi pahala atas anggapan dan pendapat mereka yang tidak benar tersebut. Tallahi demi Allah, wahai orang-orang sesat yang melampaui batas, la tus'alunna amma kuntum taftarun. Sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan itu. Kamu ada-adakan atas kami dengan menganggap bahwa nikmat itu berasal dari para berhala itu sebagai kebohongan yang diada-adakan. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah walahum ma yastahun. Dan di antara mereka dan di antara sesuatu yang mereka ada-adakan di atas nama Allah itu adalah mereka bilang, oh, Tuhan punya anak. Mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan, di mana mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Tuhan, sedangkan mereka tidak menyukainya memiliki anak perempuan. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu. Sedangkan untuk mereka sendiri, mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan sebenarnya apabila seorang dari mereka diberi kabar akan punya anak perempuan, yakni dengan kelahiran anak perempuan, maka dhalla wajhuhu muswadda, maka hitamlah, merah padamlah mukanya karena amat sedih dan membencinya. Wa huwa kadzim,
Dan pada saat itu mereka sangat marah, dipenuhi kemarahan dan kebencian terhadap istri yang melahirkan dan anak perempuan yang dilahirkan. Disebabkan parahnya kemarahan itu sampai-sampai mereka sangat sedih. Yatawaro minal qaumi min su'i ma busyirobi. Lalu mereka menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena sangat malu disebabkan buruknya berita yang mereka dapatkan, yaitu punya anak perempuan itu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan dan rasa malu atau akan menguburkannya dan menyembunyikannya ke dalam tanah hidup-hidup? Hal tersebut ia lakukan tidak lain untuk menjaga harga dirinya. Ala sa'ama yahkumun, yang ketahuilah yang demikian itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Alangkah buruknya apa yang telah mereka lakukan itu. Untuk satu hal yang mereka tidak sukai dan kehendaki. Maksudnya sikap mereka yang menetapkan bagi mereka anak laki-laki yang mereka sukai dan bagi Allah yang mustahil memiliki anak, mereka bilang Tuhan punya anak perempuan yang tidak mereka sukai. Kemudian Allah berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus sau'. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat yang telah disediakan untuk memperlihatkan amal-amal mereka di hadapan Allah dan pembalasan atas amal mereka tersebut, sifat yang buruk dalam hal hak Allah yang suci dari berkeluarga dan beranak. Apalagi menisbahkan padanya sesuatu yang mereka anggap buruk bagi diri mereka sendiri, yaitu bahwa Tuhan punya anak perempuan. Mereka sendiri nggak suka anak perempuan, mereka bilang Tuhan punya anak perempuan, dan anak perempuannya adalah para malaikat. Maha tinggi Allah atas apa yang dikatakan orang-orang zalim itu, walillahil mathalul a'la. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, lebih kaya dari alam semesta dan segala isinya. Lalu bagaimana dengan pernikahan dan beranak yang disematkan pada Tuhan, yang keduanya merupakan sebab terkuat imkan yang menafikan wujud Tuhan yang merupakan kezaliman eksistensinya sebagai ilah dan Rob. Wawal aziz, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha kuasa, maha sendiri, yang mencegah pada diri, pada sisi kemuliaannya dari butuh pada yang selain dia sama sekali. Bagaimana bisa dia membutuhkan adanya istri dan anak, padahal dia Al-Hakim, maha bijaksana, yang amat sempurna hikmahnya. Bagaimana dia memilih untuk dirinya sesuatu yang tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim, jika Allah menghukum di mana dialah yang maha bijaksana yang maha sempurna dalam perbuatannya, jika dia menghukum manusia yang lalai terhadap perjanjian penghambaan berdasarkan keadilan dan pembalasannya karena kezoliman manusia dan segala maksiat yang mereka lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbatin. Niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Karena tidaklah yang bergerak melainkan sebagian besar melenceng dari keadilan sejati. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma, tetapi Allah menangguhkan mereka berdasarkan karunia, hikmah dan kelembutannya sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah tentang kematian mereka. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan itu, semua pasti terlaksana. La yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Maka pada saat itu tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula bisa mempercepat sedikit pun. Artinya mereka tidak memiliki kekuatan untuk memohon penangguhan dan percepatan, namun mereka pasti akan mati pada saat yang telah ditetapkan tersebut. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna. Dan karena kebusukan batin mereka, mereka menetapkan bagi Allah yang Maha Suci dari tandingan dan beranak apa yang mereka sendiri membencinya, yang sepatutnya untuk diri mereka sendiri, yakni menyatakan adanya anak perempuan milik Allah. Wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan bersamaan dengan itu lidah mereka mengucapkan kedustaan dengan jelas dan nyata,
yaitu bahwa sesungguhnya mereka lah yang akan mendapat kebaikan, bahwa mereka mendapat pahala yang besar dan derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Bahkan la jarama anna lahumun naro wa anna mufrotun. Bahkan tiadalah diragukan pasti berlaku untuk mereka bahwa merekalah penghuni neraka. Nerakalah bagi mereka di mana mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Mereka pun didahulukan masukkan neraka dari golongan atau ahli maksiat yang melampaui batas lainnya disebabkan kesombongan mereka atas Allah dan para rasulnya. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah, wahai Rasul yang paling sempurna, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ketika pertikaian dan pertentangan antara mereka menyeruak, dan kami teguhkan para Rasul dengan kitab-kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang jalan keadilan dan istiqomah. Para Rasul itu pun menjelaskan pada mereka dalam bentuk yang paling sempurna. Fazayyana lahumus syaitonu a'malahum. Tetapi menjadikan terasa indah, membagus-baguskan untuk mereka oleh setan yang berupaya menyesatkan akan perbuatan mereka yang buruk yang telah lama mereka lakukan. Maka mereka tidak percaya terhadap ucapan para nabi tersebut, lebih percaya pada setan-setan yang mengatakan perbuatan mereka itu baik. Oleh karena itu, azab turun atas mereka di dunia dan di akhirat akan turun pula dalam jumlah yang berlipat-lipat. Fahuwa waliyuhumul yauma walahum adzabun alim. Maka setan menjadi pemimpin mereka yang mengurusi perkara mereka di hari itu. Karena itu mereka tidak karena itu mereka tidak menerima ucapan dan tidak mendengarkan penjelasan para rasul. Bahkan mereka bersikeras untuk tetap melakukan kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan bagi mereka juga seperti para pendahulu mereka, bahkan lebih keras dari yang menimpa pendahulu mereka, yaitu azab di dunia dan akhirat yang amat pedih. Sebab penjelasan dan apa yang kau sampaikan lebih sempurna dari penjelasan Nabi yang lain. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa liyubayyina lahum. Dan kami tidak menurunkan dari makom kebaikan dan karunia kami kepadamu, wahai Rasul yang paling sempurna, yaitu Alkitab, Al-Quran ini yang mencakup seluruh kitab yang terdahulu dengan berbagai tambahan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya illa litubayyina, melainkan agar kamu dapat menjelaskan dan menerangkan lahumul ladzi ikhtalafu fi, kepada mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan itu, yakni tauhid zati, ihwal kehidupan akhirat, mukasyafah, musyahadah yang terjadi di sana. Wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi mereka yang menjelaskan tentang tauhid dengan burhan dan hujahnya yang mengantarkan pada Allah, yaitu golongan mu'amalah dan mujahadah dari orang-orang berbuat kebajikan, al-abror, yang berjalan di jalan Allah dengan melakukan riyadhah, yang membersihkan mereka dari noda imkan dan kotoran ta'alluqat, ketergantungan pada makhluk. Dan rahmat wa rahmatan, maksudnya kasaf dan syuhud bagi orang-orang yang majdub, yang ditarik oleh tarikan jadbah menuju al-haq, yaitu orang-orang terbuka dari tirai nasut mereka tanpa upaya dari diri mereka atau sesuatu pun yang muncul dari mereka. Karena yang terjadi adalah al-haq menarik mereka dari kemanusiaan mereka, lalu Allah mengganti mereka. Semua itu adalah liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman dan meyakini tauhid dan sifat-sifat zat serta merenungi jejak ciptaannya dengan perenungan yang benar serta mengambil pelajaran dari semua itu dengan cara yang benar pula sehingga mereka berhasil menyingkap dan meraih berbagai hal yang mereka raih serta menerima berbagai hal yang mereka terima. Dia adalah tujuan lain yang sejati melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah lah yang memberi petunjuk pada hamba-hambanya pada perbendaharaan ketauhidannya. Dialah yang menurunkan dari langit, yakni alam ruhaniyah, air ma'rifat, hakikat, dan ilmu laduni. Wa ahya bihil ardo ba'da mautiha, dan dengan air itu dihidupkannya bumi alam hayulaniyah.
sesudah matinya, setelah sebelumnya ia tidak ada, lalu meningkat secara bertahap hingga mencapai martabat tauhid yang mengenyahkan idhofat secara mutlak. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat penjelasan peringatan serta benar-benar terdapat tanda-tanda dan dalil dan saksi yang menunjukkan ketauhidannya bagi orang-orang yang mau mendengarkan dengan cara menerima, merenunginya dengan tadabbur dan penalaran. Wa inna lakum fil an'ami la'ibroh. Dan sesungguhnya bagi kamu, wahai yang merenungi dan mentadaburi, pada binatang ternak terdapat pelajaran. Jika kamu benar-benar mengambil ibroh dari dan berpikir tentangnya dengan sebenar-benarnya, tentu kamu akan menyingkap keajaiban berbagai ciptaan kami, kesempurnaan kuasa kami, dan luasnya ilmu serta kehendak kami. Sebab nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wada mil labanan kholison sa'ighol lisyaribin. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya. Nah, ini susu yang ini dari bagian perut hewan ternak yang itu dikeluarkan dan di, dan di perut yang sama itu dari antara kotoran sisa makanan masih berada di ruang pencernaannya dan darah yang najis yang mengalir di pembuluh darahnya serta susu yang suci dan bersih dari kotoran yang berasal dari kedua hal tersebut, di mana tidak terdapat efek apapun dari keduanya, tidak dari warna darah maupun dari bau kotorannya. Susu yang mudah ditelan dan turun ke ruang pencernaan bagi orang-orang yang meminumnya tanpa ada kesulitan. Jadi Allah ngasih pelajaran, kamu lihat dalam binatang yang sama itu, dari perut dia, satu sisi keluar kotoran sama air kencing, di sisi yang lain keluar air susu yang suci. Di situ terdapat pelajaran besar buat orang yang beriman. Dan nggak kecampur itu, nggak kecampur. Ada air susu, ada air kencing, ada kotoran, ada darah yang najis, tapi juga keluar susu yang suci, yang bisa kita minum. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Dan kami juga memberi kamu minuman, wahai orang-orang yang mengambil ibrah dari buah kurma dan anggur, di mana tattakhiduna minhu syakaro, di mana kamu buat dari perasan buah-buah tersebut minuman yang memabukkan, yaitu homer, karena meminum minuman yang memabukkan akan membuat mabuk. Meski jenis minuman itu hukumnya haram menurut syariat, akan tetapi ia menunjukkan betapa menakjubkannya ciptaan Allah, kehebatan kebijaksanaannya dan keajaiban buatannya. Rizkon hasana, rezeki yang baik seperti kurma yang siap dimakan, kismis, sari kurma, cuka dan lauk lainnya. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam semua hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kuasanya Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan, yang memakai akal mereka dengan menelaah dan berpikir tentang karunia dan nikmat Allah agar mereka memahami keesaan zatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan di antara keajaiban ciptaannya yang patut diambil ibroh darinya sesungguhnya, yaitu saat dia mewahyukan dan mengilhamkan Tuhanmu, wahai Rasulullah paling sempurna, kepada lebah yang lemah dan hina untuk memperlihatkan kesempurnaan kuasa dan hikmahnya. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma yu'rishun. Buatlah diungkapkan dengan memakai kata ganti mu'annas atau female terlihat dari makna bukan dari lafaz nahal yang muzakkar. Lihatlah di sudut-sudut bukit-bukit akan sarang yang dapat kau jadikan tempat berlindung. Dan juga pada batang-batang atau pohon-pohon kayu di hutan yang begitu luas. Dan juga di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dan di tempat-tempat yang mereka bangun untukmu. Dan buatlah atas ilham Allah padamu itu sarang-sarang yang terbuat dari lilin
yang berasal dari berbagai bunga dan tumbuhan, di mana kita manusia tidak memiliki ilmu untuk menentukan jenis dan perhitungannya, maka kesemuanya berbentuk segi enam yang sama sudutnya, heksagonal, di mana tidak ada perbedaan antara sudut-sudut itu. Seorang insinyur yang paling brilian pun tak mampu menggambarkannya. Lalu bagaimana dengan mengetahui hakikat dan intinya? Semua pandangan akal dan pendapatnya terdampar di padang keilahiannya. Kemudian setelah selesai membangunnya, lebah itu summa kulli min kulli samarot. Summa kuli min kulli samarot. Maka makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan yang kami ilhamkan padamu untuk dimakan. Fasluki subula biki zulula, dan tempuhlah dalam menghisap madu darinya jalan Tuhanmu, yakni jalan yang diilhamkan oleh Tuhanmu untuk kamu tapaki di atasnya tanpa penyelewengan, yang telah dimudahkan bagimu dan ditundukkan oleh ketentuannya tanpa tindakan yang keluar dari kehendakmu. Kemudian ketika lebah itu telah melakukan apa yang diwahyukan padanya, yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh. Keluar untuk kamu, wahai orang yang dibebani untuk beriman dan bermakrifah. Untukmu Allah berikan dari perut lebah itu sarang minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ada putih, hitam, hijau, dan kuning, di mana fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan lendir dan penyakit lainnya. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu ilham, wahyu, pesan, perintah-perintah tersebut pada makhluk kecil yang lemah itu yang tidak diketahui secara ilmiah oleh siapapun, yang kuat secara teori ilmiah juga pada ketaatan lebah itu serta caranya membuat sarang tersebut dalam bentuk yang diperintahkan tanpa adanya sesuatu yang tertinggal. Dan semua itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan dengan bukti nyata yang menunjukkan kekuatan dan maha kuasa Dia, maha mengetahui, maha mencipta, dan maha bijaksana Allah yang memberi ilham dan menyampaikan pesan padanya di qaumi yatafakkarun, yaitu bagi orang-orang yang mau berpikir dan merenungi hal-hal tersebut agar sampai pada hakikatnya. Kemudian wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah yang Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan, menciptakan kamu dan menjadikanmu ada dari belenggu ketiadaan, katmul adam, dengan cara yang luar biasa. Menghidupkan dengan cara yang mencengangkan dalam masa tertentu dalam kehidupan kamu di dunia. Kemudian setelah berlalu masa yang ditentukan, kamu diwafatkan dan ditiadakan. Waminkum man waminkum man yuraddu ila ardalil umuri, dan di antara kamu ada ditentukan kehidupannya di dunia dalam jangka waktu yang lama, di mana ia dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun, dan sebagian manusia dikembalikan demikian likaila ya'lama likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi dan memahami setelah ta'alluq pengetahuannya dalam bentuk yang khusus akan sesuatu dari berbagai hal. Maksudnya ia dikembalikan pada masa kanak-kanak setelah akalnya sempurna. Allah SWT mengembalikannya demikian untuk memperlihatkan kekuasaan yang sempurna, memberi peringatan pelajaran bagi manusia agar mereka tidak meminta umur yang panjang. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah yang maha mengatur perkara hamba-hambanya, sebab dia yang maha mengetahui akan maslahat dan mudarat bagi mereka. Selain itu dia qadir, alimun qadir, dia juga maha berkuasa atas segala sesuatu, pada sesuatu yang terbaik bagi mereka sebagai keutamaan dan karunia-Nya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi, dan Allah yang menentukan maslahat kamu juga melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki dengan menjadikan sebagian kaya, sebagian lagi miskin, dan yang lain cukup berdasarkan perbedaan martabat dan istiadat mereka dalam ilmu dan kodoknya.
Dia menjadikan sebagian pemimpin atas sebagian yang lain yang dipimpin. Famalladzina fuddilu biro 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 di rizkihim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Faman ladzina fuddilu biraddi rizkihim ala ma malakas aimanuhum fahum fihi sawa. Tetapi orang-orang dilipat lebihkan rezekinya itu dari golongan tuan dan raja tidak mau memberikan rezeki mereka atau sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka kepada budak-budak yang mereka miliki dengan memberikan pada mereka sebagian rezeki Allah. Namun mereka yakni para budak dan tuan dalam hal itu yaitu dalam ketentuan rezeki dan pembagiannya sama sebagaimana telah ditentukan bagian untuk para penguasa dan juga bagian untuk para budak. Tujuan dalam bab ini adalah bahwa rezeki yang ditentukan untuk para budak itu diberikan pada mereka melalui tangan para tuan. Afa bi ni'matillahi yajhadun, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah dengan menyatakan bahwa rezeki itu berasal dari para tuan bukan dari Allah sang pemberi rezeki untuk semua hambanya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah yang mengatur dan memperbagi hamba-hambanya menjadikan bagi kamu sebagai karunia atasmu, yaitu dari jenis kamu sendiri, dari bangsa manusia, istri-istri atau pasangan-pasangan yang kamu kasihi dan memperoleh keturunan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak yang menjadikan dari putra-putri kamu tersebut wahafadatan wa rozaqakum minat thayyibat, cucu-cucu yang melayani dan mentaati kamu, dan dia memberimu rezeki sebagai keutamaan dan karunia atasmu dan yang baik-baik yang menguatkan fisik dan mentalmu agar kamu senantiasa melaksanakan perintah dan taat pada Allah serta mensyukuri segala nikmatnya. Lalu mengapakah kamu enggan mengikuti kebenaran yang patut untuk diikuti, yakni Al-Quran dan para Rasul yang menjelaskan padanya? Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kenapa kamu malah mengikuti yang batil, padahal itu cuma berhala patung-patung, kamu beriman, membenarkan, menyembah, dan mengingkari nikmat Allah. Kamu beriman, menyembah para berhala, dan malah mengingkari nikmat Allah, di mana mereka menggunakannya pada sesuatu yang bertolak belakang dengan yang diperintahkan oleh Allah. Karena pemberian nikmat tersebut sepatutnya untuk menguatkan ketaatan pada Allah, menggapai makrifat dan hakikatnya, bukan malah dipakai untuk kekufuran dan kemusyrikan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa. Dan karena buruknya batin dan kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah, mereka malah menyembah selain Allah yang menguasai semua perkara yang terjadi sepanjang masa. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan pada mereka sedikit pun rezeki maknawi dan rohani yang terlimpahkan dari langit berdasarkan karunia ilahi. Minas samawati wal ardi, dan rezeki fisik maknawi serta untuk menggapai makrifat ruhaniyah yang dimunculkan dari bumi, alam materi dan alami. Minas samawati wal ardi syai'a, sedikit pun, wa yastati'una wa yas syai'a wa yastati'un, sedikit pun, dan mereka juga tidak berkuasa atas diri mereka apalagi atas orang lain, bahwa para berhala itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kamu mengadakan atau jangan kamu tetapkan wahai orang yang tidak mengetahui kekuasaan ketinggian zat Allah,
Jangan kamu jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah yang Maha Suci dari tandingan dan selainnya dan dapat bersekutu dengannya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah yang Maha melihat semua makhluk baik yang hidup maupun yang mati, Maha mengetahui tentang segala hal tentang kamu, sesembahanmu dan semua yang terjadi padamu. Sedangkan kamu, wahai orang yang lalai, tidak mengetahui kekuasaannya dengan sebenarnya dan tidak mengetahui sedikit pun tentangnya. Lalu bagaimana kamu mengada-adakan yang serupa dengannya? Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat ke-74. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.